Dalam Al-Quran ada persyaratan untuk siapapun yang mengklaim cinta kepada Allah, yaitu harus mentaati Rasulullah. Seperti dalam Quran surat Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya apabila kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nanti Allah akan mencintai kamu. Jadi ittiba' Rasul itu menjadi persyaratan untuk melangkah kepada cinta kepada Allah. Jadi kalau cinta Allah dengan nurut, ya namanya bohong teman-temannya. Sehingga dengan demikian untuk membuktikan kebenaran cintamu kepada Allah, yaitu dengan menteladani segala akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kezuhudannya, kesantunannya dan lain sebagainya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diposisikan oleh Allah sebagai sampel bagi seluruh umatnya. Betul. Sampel yang baik ya. Seperti dalam firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini sangat masyhur sekali karena selalu dibacakan pada setiap acara-acara PHBI, acara Maulid Nabi. Dalam pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat keteladanan yang baik untuk kamu. Buktikanlah kejujuran cintamu kepada Allah dengan skala prioritas di atas segalanya. Di atas kepentingan dirimu dan keinginan-keinginanmu. Ketika ada dua perintah bertentangan, yang pertama perintah Tuhan dan yang kedua perintah dirimu sendiri, maka harus didahulukan perintah Tuhan. Kita dalam saat yang sama, kita punya yang pribadi, tapi kita punya tugas keagamaan atas perintah Allah. Mana yang didahulukan, di situ akan terbukti cinta kita kepada Allah. Ketika ingin menyenangkan seseorang tetapi Allah tidak senang, maka utamakan dulu bagaimana menyenangkan Tuhan. Kita juga berkewajiban menyenangkan orang, tetapi ada beberapa pengalaman seringkali saya selalu ingin menolong orang. Tetapi seringkali ada orang datang dalam keadaan susah, kok hati saya tidak tergerak untuk menolongnya. Di sini kita harus paham. Ya, kalau kita punya monitor yang pakai mikroskop elektron ya, ya mungkin. Lalu akhirnya saya menerjemahkan, mungkin orang itu lagi dihukum oleh Allah. Ya, lebih lanjut dulu, lagi diuji oleh Allah gitu. Seperti itu. Tapi itu tidak bisa dijadikan standar ya. Pokoknya standarnya bantu aja lah. Itu. Kadang-kadang itu juga kita membedakan saja. Orang yang mencintai Allah selalu dalam keadaan sadar diri, banyak meminta ampun. Semua kemampuan yang dimilikinya dikerahkan untuk melakukan pengabdian kepada Tuhan. Saya kira mirip dengan manusia lah. Kalau kita lagi cinta seorang, itu semuanya buat dia semuanya. Betul. Iya. Lihat sate buat pacar. Ya kan, lihat baju bagus dibeliin semuanya. Semua itu seperti itulah kira-kira. Orang yang mencintai Tuhannya tidak pernah santai dan buang waktu. Tetapi semuanya dikerahkan untuk menyenangkan yang dicintainya. Sudah barang tentu segala perintahnya dilakukan dan segala larangannya ditinggalkan. Cirinya orang cinta Tuhan selalu langkah searah dan sejalan dengan aturan yang sudah dibuatkan. Selalu ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan segala cara dilakukan.
Rasa cinta pasti bertingkat-tingkat, sangat tergantung pada kadar pemahaman akan kenikmatan yang dirasakannya. Orang yang bisa memahami kenikmatan, bisa apresiasi secara akurasi tinggi, kadar cintanya akan lebih tinggi daripada orang yang tidak bisa apresiasi. Kita mencintai seorang perempuan juga kita sangat apresiasi, kita sangat akurasinya tinggi, akhlaknya, budinya, pengetahuannya, pengalamannya akan lebih tinggi cintanya itu, bukan hanya sekedar cantik saja. Maka orang pun seperti ketika saya contohkan bersyukur, sekalipun sama-sama makan apel, tapi rasa syukurnya lebih tinggi seorang dokter gizi daripada tukang macul. Karena tukang macul mah hanya merasakan manisnya saja, nggak tahu apa di dalamnya itu. Jadi kadar kebahagiaannya lebih tinggi. Memang pengetahuan itu bisa meningkatkan kadar kebahagiaan kok. Kemudian pasti bertingkat-tingkat, sangat tergantung pada kadar pemahaman akan kenikmatan yang dirasakannya, tergantung pada kemampuan apresiasi terhadap sang pemberi nikmat, sangat tergantung kepada kelayakan kenikmatan itu sendiri. Cinta yang tertinggi nantinya tidak tergantung pada saat mendapatkan nikmat saja, tetapi juga tidak pernah mengurangi rasa cinta ketika kehilangan nikmat pun tidak berkurang. Artinya sudah permanen cintanya. Dengan sendirinya tatkala cinta Allah telah tumbuh dalam pikiran kita, segala sifat-sifat buruk pun akan lenyap seketika. Seperti hasud, dengki, iri hati, dendam, dan kebencian kepada sesama dan lain-lain akan hilang dengan sendirinya. Lalu berganti dengan sifat-sifat mulia seperti kasih sayang dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dalam percintaan antar manusia sering terjadi cinta sepihak. Artinya bertepuk sebelah tangan. Mungkinkah Allah mencintai seseorang hamba, tetapi hamba itu tidak mencintai Allah? Mungkinkah seorang hamba mencintai Allah, tetapi Allah tidak mencintainya? Yang pasti percintaan berlangsung setelah bertepuk dengan kedua belah tangan. Masalah ini bisa menjadi bahan diskusi kita. Bahkan masalahnya bisa semakin melebar dari pancaran cinta kepada Allah, yaitu bahwa orang yang benar-benar mencintai Allah dapat dipastikan akan sangat memperhatikan siapapun yang telah menjadi kekasih Allah. Orang yang cinta Allah tentu dia akan memprioritaskan orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah. Terakhir muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah engkau mencintai Allah? Yang kedua, mengapa engkau mencintai Allah? Yang ketiga, mana bukti-buktinya bahwa engkau mencintai Allah? Yang keempat, apa yang kau rasakan dalam dirimu setelah engkau mencintai Allah? Yang kelima, masih adakah kekhawatiran dalam dirimu seperti bertepuk sebelah tangan? Pernahkah muncul kerinduan ingin bertemu dengan Allah? Terima kasih.